Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu bab 2 tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam materi kali ini yang akan kita bahas, pertama adalah interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Yang kedua, macam-macam simbiosis. Dan yang ketiga, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain serta lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk pola interaksi antara komponen biotik dengan abiotik dan interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik lainnya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Seperti yang pertama ada rantai makanan, yang kedua ada jaring-jaring makanan, dan yang ketiga ada piramida makanan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara sistematis dalam garis lurus, searah, dan tidak bercabang. Contoh dari rantai makanan, misalnya yang ada di kebun. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan elang. Dari peristiwa makan dan dimakan akan terjadi perpindahan atau aliran energi dari produsen, yaitu rumput, ke konsumen satu, yaitu belalang, hingga konsumen puncak, yaitu elang. Seperti yang sudah kita ketahui, sumber energi utama dalam ekosistem adalah sinar matahari. Energi ini diubah oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa karbon, misalnya karbohidrat, lemak, dan protein. Jika produsen dimakan konsumen, energi yang tersimpan dalam bahan makanan itu berpindah ke tubuh konsumen dan dapat diubah menjadi energi panas, energi gerak, dan sebagian disimpan dalam senyawa kimia yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ketika konsumen satu dimakan konsumen dua, maka terjadi lagi perpindahan energi. Demikian seterusnya. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Peristiwa makan dan dimakan terjadi dengan pola yang lebih rumit. Dari contoh rantai makanan yang kita pelajari sebelumnya, elang tidak hanya makan ular, ular tidak hanya makan tikus. Di dalam beberapa proses makan dan dimakan saling berkaitan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Yang ketiga adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberi keuntungan satu sama lain. Contohnya, simbiosis antara bakteri Rhizobium dengan akar tanaman Leguminosae. Bakteri membantu menambat atau fiksasi nitrogen dari udara untuk kepentingan tumbuhan, tetapi bakteri juga memperoleh senyawa organik sebagai sumber makanan dari tanaman Leguminosae. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan interaksi antara dua jenis individu yang memberi keuntungan pada salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan.
Contohnya adalah interaksi antara ikan hiu dengan ikan remora, di mana ikan remora mendapatkan keuntungan karena terlindung dari mangsanya, sedangkan ikan hiu tidak untung ataupun tidak rugi. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua individu yang menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Contohnya adalah benalu dengan pohon inang. Benalu mendapatkan makanan dari pohon inangnya, sedangkan tanaman inang dirugikan karena bahan makanannya diambil oleh benalu. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan dalam menyusun makanan, organisme dibedakan menjadi dua, yakni organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Organisme autotrof biasanya di dalam tubuhnya mengandung klorofil. Zat klorofil inilah yang digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya adalah organisme heterotrof. Organisme heterotrof merupakan organisme yang mendapatkan makanan dari organisme autotrof atau organisme lain. Dalam ekosistem, organisme heterotrof kebanyakan berperan sebagai konsumen. Contoh dari organisme heterotrof adalah hewan dan manusia. Ada pula organisme heterotrof lain yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai dan detritivore di dalam ekosistem. Dekomposer merupakan organisme yang mengurai sisa-sisa organisme untuk memperoleh makanan atau bahan organik yang diperlukan. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan keberkahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.